Pada suatu pagi yang cerah, di istana yang megah, Raja Harun al-Rashid duduk termenung sambil memegang sepotong kue kering. "Abu Nawas," panggil sang raja. "Mengapa menjelang Idul Fitri, kantongku terasa lebih ringan, tapi perutku lebih berat?" Abu Nawas yang duduk di pojokan segera menjawab sambil tersenyum. "Karena, Baginda, di bulan Ramadan kita menabung pahala, tapi menjelang Lebaran, kita menabung utang." Seketika, istana pun dipenuhi tawa. Namun, di balik canda itu, Raja sudah menyiapkan tantangan baru untuk Abu Nawas. Apakah kali ini ia bisa lolos dari jebakan Raja? Di tengah hamparan padang pasir yang luas, di sebuah kerajaan yang megah dan kaya, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Sultan Harun al-Rashid. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, tetapi juga suka menguji kecerdikan para penasihatnya, terutama Abu Nawas, sang pujangga yang cerdik dan penuh akal. Suatu hari, menjelang bulan suci Ramadan berakhir dan Hari Raya Idul Fitri semakin dekat, Sultan Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba dan memberikan salam dengan penuh takzim, Sultan pun menyampaikan maksudnya. "Abu Nawas, sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Aku ingin tahu bagaimana caramu mempersiapkan hari yang mulia ini. Aku ingin engkau memberikan nasihat kepada rakyat dan juga membantuku mempersiapkan perayaan Lebaran di istana ini." Abu Nawas tersenyum dan mengusap janggutnya. Ia tahu bahwa Sultan pasti telah menyiapkan tantangan yang sulit, tetapi itu tidak membuatnya gentar. Dengan penuh hormat, ia menjawab, "Tuanku Sultan, tentu hamba akan membantu dengan segenap akal dan kemampuan hamba. Izinkan hamba berpikir sejenak." Persiapan Lebaran yang tidak biasa. Abu Nawas kemudian berkeliling kota, mengamati bagaimana rakyat mempersiapkan Lebaran. Ia melihat para pedagang menjual kain baru, para ibu sibuk memasak makanan khas Lebaran, dan anak-anak berlarian dengan penuh kegembiraan. Namun, ia juga melihat orang-orang miskin yang tidak mampu membeli pakaian baru atau menyiapkan hidangan istimewa. Setelah kembali ke istana, Abu Nawas menghadap Sultan dan berkata, "Wahai Sultan, persiapan Lebaran seharusnya bukan hanya tentang pesta pora dan kemewahan. Sejatinya, Lebaran adalah hari berbagi dan bersyukur. Maka, izinkan hamba mengusulkan sesuatu yang berbeda untuk perayaan kali ini." Sultan mengangkat alisnya dengan penasaran. "Apa yang ingin kau usulkan, Abu Nawas?" "Pertama, mari kita undang seluruh rakyat, baik kaya maupun miskin, untuk berbuka puasa bersama di halaman istana pada malam takbiran. Mereka yang mampu akan membawa makanan terbaiknya, dan mereka yang kurang mampu akan mendapatkan makanan dari istana. Dengan demikian, tidak ada yang merasa tersisih." Sultan tersenyum dan mengangguk. "Ide yang sangat baik. Lalu, apa lagi?" "Kedua, izinkan hamba menyelenggarakan lomba kebajikan. Setiap orang yang melakukan kebaikan, sekecil apapun, akan mendapatkan hadiah dari kerajaan. Dengan ini, kita tidak hanya merayakan dengan pesta, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan." Sultan semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. "Baiklah, aku setuju. Tapi aku ingin melihat sendiri bagaimana kau mengatur semua ini." Hari raya yang penuh kejutan. Tibalah malam takbiran, seluruh rakyat berkumpul di istana. Suara takbir berkumandang di seluruh negeri, dan halaman istana penuh dengan rakyat dari berbagai lapisan. Abu Nawas telah mengatur segalanya dengan baik. Mereka yang kaya membawa makanan terbaik mereka, dan yang kurang mampu mendapatkan hidangan dari dapur istana. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua duduk bersama dalam kebersamaan. Keesokan harinya, lomba kebajikan dimulai. Rakyat berlomba-lomba melakukan perbuatan baik, dari membantu sesama
hingga membagikan makanan kepada fakir miskin. Sultan terharu melihat bagaimana suasana Lebaran berubah menjadi lebih bermakna. Namun, kejutan terbesar datang dari Abu Nawas sendiri. Ketika Sultan bertanya kepadanya, "Apa kebajikan yang telah kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Hamba telah mengajarkan rakyat untuk saling berbagi dan membantu, Tuanku. Dan hamba juga telah membuat Sultan tersenyum puas. Bukankah itu juga kebajikan?" Sultan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau memang benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku tidak pernah bosan mendengar akal dan kebijaksanaanmu. Baiklah, sebagai hadiah, aku akan memberikan pakaian dan makanan terbaik kepada semua orang di negeri ini agar mereka bisa merayakan Lebaran dengan penuh sukacita." Demikianlah, berkat kecerdikan Abu Nawas, Lebaran kali itu menjadi yang paling berkesan dalam sejarah kerajaan. Tidak hanya penuh kemeriahan, tetapi juga penuh makna dan kebajikan bagi seluruh rakyat. Di pagi yang cerah menjelang Idul Fitri, suasana di kerajaan begitu ramai. Para rakyat sibuk mempersiapkan perayaan. Namun di sisi lain, ada kekacauan yang membuat suasana menjadi kacau. Ada perbedaan pendapat di antara mereka. Sebagian mengatakan Idul Fitri jatuh pada hari ini, sementara yang lain bersikeras bahwa hari raya baru jatuh esok hari. Perdebatan ini membuat Raja Harun al-Rashid merasa perlu turun tangan. Sang raja pun memanggil para penasihatnya ke istana. Namun, tak satu pun dari mereka yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Sang raja mengelus janggutnya dan berpikir keras. "Hanya satu orang yang bisa menyelesaikan masalah ini," gumamnya. "Panggil Abu Nawas segera." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun tiba di istana dengan senyum khasnya. Ia memberi hormat kepada raja dan berkata, "Baginda, ada masalah apa yang mengusik ketenangan hari raya ini?" Raja Harun al-Rashid menjelaskan kekacauan yang terjadi di antara rakyat mengenai hari Idul Fitri. Setelah mendengarkan dengan seksama, Abu Nawas pun tersenyum. "Baginda, masalah ini bisa diselesaikan dengan sebuah teka-teki." Raja mengangkat alisnya. "Teka-teki? Bagaimana bisa sebuah teka-teki menyelesaikan perdebatan ini?" Abu Nawas mengangguk. "Percayalah, Baginda, beri saya waktu 1 malam, dan besok pagi, saya akan membawa jawabannya." Raja pun setuju, dan Abu Nawas kembali ke rumahnya. Sepanjang malam, ia berpikir keras. Ia tahu bahwa jika ia salah memberikan jawaban, ia bisa kehilangan kepercayaan rakyat dan raja. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia berhasil, maka permasalahan ini akan terselesaikan dengan cara yang bijak dan menghibur. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana dengan penuh percaya diri. Ia meminta raja mengumpulkan para penasihat dan perwakilan rakyat untuk mendengarkan jawabannya. Setelah semua berkumpul, Abu Nawas berdiri di hadapan mereka dan mulai berbicara. "Baginda dan rakyat sekalian, saya akan mengajukan sebuah teka-teki. Jika kalian dapat menjawabnya dengan benar, maka kita akan tahu kapan Idul Fitri yang sesungguhnya." Semua orang diam, penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas. Seekor ayam bertelur di atas atap yang miring. Jika angin bertiup dari timur ke barat, kemana telur itu akan jatuh? Para penasihat berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mencoba menebak, tetapi akhirnya satu persatu menyerah. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid bertanya, "Jadi, apa jawabannya, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tidak jatuh kemana-mana, Baginda, karena ayam tidak bertelur." Seisi ruangan terdiam selama beberapa detik, lalu tawa pun pecah. Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak.
Sementara para penasihat tersenyum malu karena telah berusaha keras mencari jawaban yang rumit. Luar biasa, Abu Nawas. Tapi bagaimana teka-teki ini menyelesaikan perdebatan tentang Hari Idul Fitri? Tanya Raja. Abu Nawas menjawab, Baginda, seperti halnya teka-teki tadi, masalah hari raya ini seharusnya tidak menjadi perdebatan. Karena, yang lebih penting bukan kapan kita merayakannya, tetapi bagaimana kita merayakannya dengan penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Jika hati kita penuh dengan kegembiraan, maka setiap hari bisa menjadi hari raya. Rakyat yang hadir pun terharu dan mulai memahami bahwa perbedaan dalam penentuan hari raya bukanlah sesuatu yang harus menyebabkan perpecahan. Dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil membawa kedamaian di kerajaan. Raja Harun al-Rashid pun menghadiahi Abu Nawas dengan kain sutra terbaik dan beberapa kantong emas. Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan dan humor. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, hari ini kita semua telah mendapat pelajaran. Jangan terlalu sibuk memperdebatkan hal yang tidak perlu, karena yang terpenting adalah kebersamaan dan kebahagiaan. Sejak saat itu, rakyat kerajaan pun merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita, tanpa ada lagi perpecahan. Dan di antara tawa dan kegembiraan itu, nama Abu Nawas kembali dikenang sebagai orang yang cerdas, jenaka, dan selalu membawa kedamaian dengan cara yang unik.